Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang berada di tempat masing-masing yang sempat mengikuti kajian ini melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkahi hidup kita, dan Allah selalu membimbing kita mengikuti jalan yang benar yang ditunjukkan oleh Allah baik di Al-Quran maupun melalui utusannya Nabi Muhammad SAW. Kita sedang mempelajari surat At-Tin, dan insya Allah pagi ini kita mempelajari ayat yang terakhir dari surat At-Tin. Di bagian awal Allah bersumpah bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan ciptaan yang paling bagus, tapi sayang manusia sendiri, beberapa di antara mereka itu menurunkan martabatnya sendiri sehingga posisi manusia yang seharusnya di tingkat yang paling tinggi kemudian menjadi jatuh ke yang paling rendah dikarenakan perilaku mereka sendiri. Yang bisa mempertahankan posisi mereka di tingkat yang tinggi hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Mereka dijamin akan selalu mendapatkan pahala yang mengalir. Oleh karena itu Allah mempertanyakan kepada manusia yang sudah dibekali dengan akal yang cerdas, mengapa masih juga mendustakan Allah? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lalu Allah memperingatkan kita di ayat yang terakhir, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ini saya tertarik dengan cara Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu maha adil. Allah memberitahukan kita dengan cara bertanya, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Atau yang menerapkan hukum seperti adanya. Yang namanya adil adalah orang yang menerapkan hukum seperti apa adanya hukum itu, tidak menyimpang. Menyimpang itu menyebabkan orang itu tersiksa, tetapi gejala yang ada sekarang ini justru aturannya yang diubah-ubah. Mestinya aturan itu dibuat baku. Lalu aturan itu membimbing kita di dalam berperilaku supaya kita selamat dan bahagia. Jadi kita manusia yang menyesuaikan diri dengan aturan itu. Tapi yang terjadi sekarang, aturannya yang diubah-ubah menyesuaikan dengan perilakunya. Sedangkan perilakunya itu mengikuti hawa nafsu. Kalau aturan mengikuti hawa nafsu itu namanya jahiliyah. Jadi kalau ada umat zaman dahulu disebut umat jahiliyah, bukan karena mereka bodoh. Abu Jahal itu dulu disebutnya Abul Hakam. Abul Hakam. Orang yang sangat bijaksana karena dia masih muda dan cerdas sekali.
Dan orang yang cerdas itu dihormati di sana. Dan mereka itu bersemangat dalam berlomba-lomba memproduksi syair-syair yang indah. Membuat syair yang indah itu tidak mudah. Karena message-nya, pesannya nyampe dengan menggunakan susunan kalimat yang indah. Itu tidak mudah. Jadi berarti orang-orang zaman dulu itu cerdas. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Jahiliyah itu bodoh. Disebut jahiliyah karena mereka menerapkan hukum sesuai dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu selera. Jadi kalau mereka kepengen membunuh seseorang ya bunuh aja. Peraturannya yang direkayasa. Ya, seperti ketika mereka memutuskan bersama. Kalau di sekarang ini diputuskannya di DPR. Tapi zaman itu antara DPR, lembaga legislatif dan eksekutif itu campur jadi satu. Ya, karena di Darun Nadwah itu mereka yang membuat peraturan dan mereka juga yang mengeksekusi. Ya, trias politika belum ada, belum diterapkan di sana. Ya. Lalu mereka ketika memutuskan akan membunuh Nabi Muhammad, mereka mempelajari hukum adat. Kalau ada seseorang dari su, berarti sekarang kita kembali kepada zaman jahiliyah. Nah, kita diingatkan oleh Allah, bukankah Allah itu maha adil? Kalau Allah bertanya, bukankah Allah itu maha adil, yang seadil-adilnya? Berarti Allah berasumsi, bukan berasumsi ya. Kalau berasumsi itu kan memperkirakan sesuatu yang perlu dibuktikan. Allah itu mengetahui bahwa kita itu sudah tahu. Tapi kenapa kita itu tidak mau memegang keadilan Allah itu, memegang kebenaran bahwa Allah itu maha adil. Coba kalau kita perhatikan cara Allah menunjukkan keadilannya di surat An-Najm ayat 31. Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Hanya milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Untuk apa? Untuk membalas manusia dari perilakunya. Mereka yang berbuat buruk, mereka dibalas sesuai dengan keburukannya. Ya. Liyajziyalladzina asa'u bima amilu. Wa yajziyalladzina ahsanu bil husna, dan Allah membalas orang yang berperilaku baik, dibalas dengan kebaikan. Ini kan keadilan. Tapi keadilan ini Allah menerapkannya dengan menggunakan makhluknya. Allah menciptakan langit bumi seisinya, itu dipakai sebagai sarana oleh Allah untuk membalas. Membalas bila berperilaku baik, maka dibalas dengan baik dan sebaliknya. Coba kalau kita perhatikan, benda apapun yang kita perhatikan, yang kita lihat itu pasti memantulkan. Memantulkan memantulkan kalau kita kasih sinar ya yang dipantulkan sinar. Kalau kita lempar bola, bolanya dipantulkan dan sebagainya. Cuma seberapa jauh atau bagaimana karakter pantulan itu tergantung pada benda yang dilempar tadi, temboknya
dan benda apa yang menimpanya. Kalau misalnya tembok atau uh, barang yang yang dilempar itu adalah cermin. Kemudian yang dilempar ke situ adalah sinar, maka kembalinya itu sangat maksimal, ya, hampir 100%. Tapi kalau kita melemparnya batu, maka kembalinya tidak seperti sinar itu. Tapi kembali, nah ini harus kita pelajari bahwa Allah menerapkan pantulan itu tidak hanya pada materi. Allah juga menerapkan itu pada roh kita. Kalau saya berbicara kasar kepada Pak Andi, Andi punya roh. Kalau saya berkata kasar, merendahkan dia, dia akan bereaksi. Reaksinya buruk kepada saya. Karena yang saya lemparkan kepada Pak Andi itu buruk. Dipantulkan kepada saya. Jadi ini harus kita pelajari. Kenapa kok kita tidak tahu? Kok tidak mempelajari itu? Makanya Allah bertanya, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka kalau kita berbuat dosa, pasti akan kembali ke kita. Coba berdagang. Orang berdagang bohong. Bohong itu menyakiti hati orang lain. Kenapa? Saya tidak berani bohong kepada Pak Andi kalau saya tahu bahwa Pak Andi itu lebih pintar dari saya. Nggak mungkin saya membohongi dia kalau saya tahu bahwa dia lebih ngerti dari saya. Jadi ketika saya bohong kepada Pak Andi, itu ada di benak saya. Saya menganggap Pak Andi itu lebih bodoh dari saya. Bodoh itu Pak Andi. Makanya saya tipu. Nah, kata lain dari tipuan itu kan dibodohin aku oleh Reksa. Dibodohin. Artinya dianggap bodoh. Tentu dia akan membalas, memantulkan. Membalasnya kalau saya ini berdagang, dia nggak mau lagi beli dari saya. Kalau saya menyampaikan pelajaran, misalnya saya mencoba mengartikan suatu ayat, saya bohong. Nanti lain kali orang-orang tidak mau mendengarkan saya lagi. Karena informasi yang saya sampaikan itu buruk, maka saya dibalas dengan keburukan. Oleh karena itu, kita mesti berperilaku baik, karena perilaku kita itu akan berbalik kepada kita sendiri. Dari situ kita bisa memahami in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu sebenarnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ya karena ketika kita berbuat baik itu akan dipantulkan kembali dengan menggunakan mekanisme yang ada di alam raya ini. Nah, alam raya ini yang menciptakan Allah, maka mekanisme yang nempel pada setiap benda itu yang menciptakan juga Allah. Nah, mekanisme ini disebut sunnatullah. Disebut sunnatullah. Mekanisme ini baku, nggak pernah berubah. Kalau Allah sudah memutuskan bahwa benda yang berasal dari bumi harus berada di bawah. Allah sudah memutuskan begitu. Wal ardo wada'aha lil anam. Allah menempatkan meletakkan bumi di bawah. Lil anam untuk apa? Untuk kepentingan manusia. Jadi Allah membuat gravitasi itu untuk kepentingan manusia. Gravitasi itu mekanisme yang dibuat oleh Allah. Ini namanya sunnatullah. Sunnatullah itu isinya apa? Qadha dan qadar. Ya, takdir. Takdir itu dari qadar. Qadar, qudroh itu artinya kekuasaan Allah. Takdir itu artinya implementasi dari kekuasaan Allah. Jadi kalau Allah punya kekuasaan, bagaimana dong cara menerapkannya? Nah, cara menerapkannya itu namanya takdir. Nah, kalau kita memperhatikan wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu berjalan di garis edarnya.
nggak menyimpang. Itulah takdir yang diciptakan oleh Allah yang maha perkasa. Oh, jadi takdir itu berjalannya matahari di garis edarnya. Ini berarti mekanisme yang dibuat oleh Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Bahwa segala sesuatu itu memantulkan, itu mekanisme yang dibuat oleh Allah. Itu juga takdir. Cara Allah menerapkan atau mengaplikasikan kekuasaannya. Nah, ini secara umum, ya, secara global, secara general, Allah menyebut walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Jadi Allah itu memiliki semua, menciptakan dan memiliki semua yang ada di alam raya ini, dan itu digunakan untuk membalas. Cuma di mekanisme yang ada di dunia ini kadang-kadang masih bisa dihindari oleh manusia. Karena setiap ada aturan, di situ tuh ada loopholes. Loopholes itu celah-celah yang bisa dipakai untuk nerobos. Jangan lupa, Allah mempunyai alam yang satu lagi, alam akhirat. Kalau ada orang bisa menghindar dari hukuman yang ada di alam raya ini, di dunia ini, nanti akan diimplementasikan di akhirat. Nggak bisa tidak. Ya. Jadi kita itu mesti mempelajari keadilan yang sudah diterapkan oleh Allah. Untuk kita pelajari, aku harus berperilaku adil. Adil itu apa sih? Adil itu keseimbangan. Kalau kita sholat, i'tidal. I'tidal itu berdiri tegak. Orang kalau berdiri tegak, itu seimbang. Oleh karena itu, i'tidal itu berdiri tegak disebut i'tidal karena dia berdiri tegak sehingga seimbang. Dan Allah menciptakan kita juga seimbang, memberi kita dua tangan yang sama, ya, sehingga bisa seimbang, memberi kita mata dua dan sebagainya. Keseimbangan itu ada kalanya menjadi satu di dalam diri seseorang atau di dalam satu benda, tapi ada kalanya keseimbangan itu adanya di dua benda yang berkaitan, pria dan wanita, ya, pria dan wanita. Ini kan eh, kebersamaannya itu menghasilkan keseimbangan. Nah, kalau kita ingin awet di dalam bersuami istri, kita harus menjaga keseimbangan. Nggak bisa kita tidak menjaga keseimbangan. Nah, surat Yusuf yang dibaca oleh imam kita tadi, itu kan memberikan kesan, laqad kana fi Yusuf wa akhih, cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, wa ikhwatihi. Yusuf dan saudara-saudaranya itu ada pelajaran. Pelajaran apa? Nabi Yakub itu di dalam persepsi anak-anaknya yang lain selain Yusuf, dalam persepsi mereka Nabi Yakub dianggap tidak adil. Karena menurut persepsi mereka, ayahnya memperlakukan Yusuf lebih dibanding dengan mereka. Sehingga mereka menganggap wa nahnu usbah. Lalu karena kecemburuan ini, lalu mereka membuat ulah. Nah, ini, tapi kita tidak bisa menyalahkan Nabi Yakub. Ya, kita jangan pernah menyalahkan seorang nabi. Skenario itu sudah dibuat oleh Allah. Ya, skenario itu, masya Allah, sampai Allah menyebut surat Yusuf itu di dalam surat Yusuf, aku akan menceritakan kepadamu ahsanal qasas, cerita yang paling bagus, kisah yang paling bagus. Loh, kalau Allah yang menciptakan, maha menciptakan ini bilang paling bagus, kok kita tidak bisa menangkap kebagusannya? Ya, gimana? Tapi tentu kita tidak bisa menangkap 100%. Tetapi kita bisa menangkap semua kejadian
yang diutarakan oleh Allah sampai suratnya itu panjang, hampir seluruhnya itu cerita tentang Nabi Yusuf. Ceritanya bagus karena di situ ada skenario-skenario yang juga menunjukkan keseimbangan. Nah, antara lain cara Nabi Yakub mendidik Nabi Yusuf atau memproteksi. Kenapa memproteksi? Gimana nggak punya kecenderungan memproteksi? Mulai dari awal Nabi Yakub sudah diberi informasi, sudah mendapatkan informasi bahwa Yusuf ini akan menjadi seorang yang mulia. Begitu mulianya sampai bapak, ibu, dan saudara-saudaranya semuanya akan tunduk, akan sujud kepadanya. Dari mimpinya. Yang mimpi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mimpi bahwa bulan, matahari, dan 11 bintang semuanya sujud. Bapaknya, Nabi Yakub itu diberi ilmu oleh Allah tentang bagaimana menafsirkan mimpi. Dan tafsirannya dia itu tepat. Dia memberitahukan di surat Yusuf itu tidak diterangkan detail, tetapi kita bisa menangkap bahwa beliau menerjemahkan mimpi itu detail sekali kepada Nabi Yusuf. Nah, karena Nabi Yakub ini sudah memahami bahwa mimpi ini dari Allah dan ini akan terjadi, maka dia memproteksi Nabi Yusuf lebih daripada yang lain. Karena bagaimana tidak diproteksi? Ini calon orang yang mulia. Ini calon orang yang mulia. Kan dijaga supaya jangan sampai ada yang membunuh dia, jangan ada yang melukai dia dan sebagainya. Nah, nah ini menyebabkan ketidakseimbangan antara satu anak dengan anak yang lain. Nah, oleh karena itu kita mesti menjaga keseimbangan ini. Seorang arsitek, teknik, insinyur sipil paham itu, lebih paham dari kita umumnya. Kalau membuat bangunan, tiang mesti yang tegak lurus. Terus kalau misalnya tiang dibuat miring, maka dibuat bertemu yang sehingga menjadi keseimbangan dan sebagainya. Nah, itu lahiriah. Lalu kita bawa kepada yang rohaniah. Ya, bahwa apapun yang kita lakukan, akibatnya akan menimpa diri kita sendiri. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa ada 3 hal yang hukuman itu dipercepat. Ya, hukuman itu dipercepat. Antara lain ingkar janji. Orang ingkar janji itu hukumannya dipercepat. Saya berbisnis ingkar janji. Saya akan membayar hutang pada tanggal 25 misalnya. Tapi saya mengingkari. Oh, itu langsung impact-nya itu seketika itu juga. Atau misalnya saya membuat barang dipesan oleh orang, orang ini eksportir akan ekspor barang yang dipesan dari saya untuk diekspor ke Amerika. Kapalnya akan datang pada tanggal 27, maka tanggal 26 harus sudah masuk. Saya janji tanggal 25 sudah siap. Ternyata tanggal 25 tidak siap. Terus orang itu pembeli tidak bisa mengekspor. Karena tidak bisa mengekspor, dia diklaim oleh pembelinya yang sudah janji bahwa aku akan membeli ini, perjanjian dan sebagainya. Kalau tidak dilaksanakan, maka ada penaltinya. Penalti itu hukuman. Bukan hanya penalti itu aja. Lain kali dia tidak laku. Dan orang pembeli ini, calon pembeli ini akan memberitahu kepada orang lain. Akhirnya dia tidak laku. Nah, ini ada beberapa dosa. Menurut Rasulullah ada 3 dosa yang hukumannya itu dipercepat di dunia, tidak usah menunggu di akhirat. Nah, itu saya bercerita lebih jauh, detailnya suatu saat insya Allah kita bisa membahas yang 3 hal tadi. Ya. Nah, supaya kita bisa fokus ke keadilan ini, mari kita lihat lagi. Keadilan Allah itu tepat. Karena apa? Allah itu menciptakan segala sesuatu apapun pasti dihitung. Pasti dihitung. Dan hitungannya Allah cepat dan tepat.
Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Besok kelak di akhirat itu manusia semuanya akan dibangkitkan dan diberitahukan apa yang mereka telah lakukan selama hidup di dunia. Kok diberitahukan? Bukankah yang menjalani kita? Iya, kita itu menjalani tetapi kita lupakan. Kita lupakan atau kita lupa. Ahsahullahu wa nasuh. Allah itu menghitung terus. Coba kita lupa. Nah, contoh yang paling gampang yang matre. Kita ini tahu-tahu sendi-sendi sakit semua. Diperiksakan, ini asam uratnya tinggi. Tinggi. Aku padahal sudah hati-hati. Nanti dulu, coba kamu makannya apa saja. Oh lah itu yang kamu makan. Setiap makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita, itu dihitung oleh Allah. Berapa kalori, gizinya berapa dan sebagainya, itu dihitung. Kandungan asam uratnya, itu juga dihitung oleh Allah. Kita nggak pernah ngitung. Ngitung aja nggak bisa kita, apalagi mengingat. Nah, tahu-tahu, lah sakit asam urat. Nah, ini banyak orang tahu-tahu masuk neraka. Loh, kok saya masuk neraka? Saya kan rajin sholat. Iya, coba deh lihat sholatmu, lihat dosamu. Nah, terus makanya fayunabbi'uhum bima amilu. Allah yang memberi penjelasan, Allah yang menceritakan. Ini loh amalmu. Ahsahullahu wa nasuh. Allah itu menghitung, cuma manusia itu pada lupa. Nah, ahsoh itu sama dengan ada, menghitung. Wanasuh dari kata nasia, yansa, lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Sedangkan Allah itu maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, kalau segala sesuatu itu dihitung oleh Allah, ya pasti keadilan itu tepat sekali. Tepat. Karena ya seperti tadi asam urat. Yang keseimbangan yang baik itu kandungan asam urat itu maksimum sekian. Begitu dilampaui, itu berarti melanggar keseimbangan. Keseimbangan itu tidak harus berarti 50-50. Nah, kalau kita menjaga keseimbangan terhadap anak-anak yang TK, SD, SMP, SMA, uang sakunya beda. Ya. Kenapa beda? Kebutuhannya beda, kehati-hatiannya juga beda dan sebagainya. Maka keadilan itu kadang-kadang tidak harus berupa 50-50 ya, karena sesuai dengan kebutuhan. Terus cuma Allah ini Maha Penyayang. Kalau kesalahan, kalau keburukan yang dilakukan, maka balasannya setimpal. Tapi kalau keperbuatan yang baik dibalas yang setimpal plus. Ya, setimpal plus. Jadi keadilan Allah itu kita bicaranya begini. Kalau ada seseorang berbuat buruk satu misalnya, maka Allah membalas dengan satu. Kalau seseorang berbuat baik satu, maka Allah akan membalas satu. Adil. Tapi Allah itu adil plus. Adil dan maha penyayang. Maka satu ini ditambah. Jadi keadilannya tidak hilang. Oh, ini kan nggak adil, yang ini ditambah ini nggak. Ini memang ini karena ditambahnya karena Allah itu penyayang. Kalau siksaan itu ditambah, itu berarti Allah mengurangi hak orang ini. Ya, coba perhatikan ayat ini. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, fayuafihim ujurahum, maka Allah itu memenuhi pahala mereka. Dipenuhi. Yang saya tadi bilang, satu kasih satu, 10 kasih 10. Tapi wayaziduhum, dan Allah menambah min fadlih, dari karunia-Nya. Ya, dengan demikian kita bisa menangkap Allah itu maha adil
Dan ditambah lagi Allah itu Maha Penyayang. Sehingga yang perbuatan yang baik itu bisa dilipat gandakan, tapi yang perbuatan yang buruk itu seperti apa adanya. Nah, dengan demikian karena Allah itu Maha Adil, Allah itu yang menciptakan alam raya ini. Kalau Allah menciptakan alam raya, berarti alam raya ini mengikuti hukum keadilan. Ini yang saya suka mengatakan bahwa kalau ada seseorang itu mempunyai karakter tertentu, maka kalau orang itu melakukan apapun di tindakan dia pasti ada jejaknya. Nah, kalau saya ini orang yang ceroboh, maka ketika saya melepaskan sandal sebelum masuk masjid, saya ceroboh. Tapi kalau saya orang yang rapih, maka sandal yang saya taruh pasti rapih. Coba kita perhatikan di antara kita ini. Orang yang suka rapih siapa? Nanti sandalnya kita lihat, oh, begitu naik itu sandalnya atau sepatunya sudah tertata rapih. Ya. Sandal atau sepatu karena ada Pak Dadang yang selalu pakai sepatu, gitu kan? Nah, itu para ibu lihat dapurnya rapih nggak? Nah, kalau itunya nggak rapih, lihat aja lemarinya, pakaian, nanti kan berantakan juga. Jadi kalau orang itu rapih, apapun yang dilakukan di situ ada jejak kerapihannya. Allah itu Maha Penyayang, maka apapun yang dilakukan oleh Allah pasti ada jejaknya. Jejak karakter Allah. Saya kasih contoh. Allah itu Maha Penyayang. Maka apapun yang dilakukan oleh Allah, di situ ada kasih sayang. Kita saja yang nggak tidak paham. Ya. Ketika Allah memberi karena sayang. Dan ketika Allah tidak memberi karena sayang. Ya, yang tempo hari saya kasih contoh, cacing tidak diberi mata. Cacing tidak diberi tulang. Karena apa? Kasih sayang Allah. Kalau dia dikasih mata, kasihan itu, hidupnya di tanah. Nanti kelilipan terusan. Nggak usah. Dan kamu untuk apa mata? Mata itu kan kita bisa melihat kalau ada ruang. Ada ruang, kita bisa baca. Kalau kita tidak kasih ruang, kita nggak bisa baca. Cacing itu nggak ada ruangnya. Jadi nggak usah. Kalau cacing ada tulang, dia nggak bisa fleksibel di tanah. Jadi ketika Allah tidak memberi karena sayang. Allah memberi banyak karena sayang. Allah memberi sedikit karena sayang. Kita diberi oksigen melimpah ruah karena sayang. Kita diberi air tidak semelimpah oksigen. Nah, jangan banyak-banyak deh. Karena kalau terlalu banyak melimpah, banjir. Kita mau hidup di mana? Tapi oksigen karena kita tidak bisa tanpa oksigen dalam, anggaplah misalnya dalam 5 menit atau dalam 10 menit. Mati orang itu. Jangan sampai mati. Jadi dibuat melimpah ruah. Kita mau lari kemana saja, oksigennya yang mengikuti kita, yang mengejar kita. Sayang. Kita tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat hantu, karena Allah sayang. Coba kalau ada hantu berkeliaran, kita takut. Ya, jadi Allah itu melakukan apapun di situ pasti ada jejak karakternya. Kalau Allah itu adil, dimanapun apapun yang dilakukan oleh Allah di situ pasti ada keadilan. Karena semuanya di alam raya ini semuanya adil seimbang, kita harus menyesuaikan diri dengan keseimbangan itu. Kita harus adil. Kalau kita tidak adil, hancur. Ya, kalau orang bisnis, kita harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan di lingkungan. Kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan, hancur kita. Nah, ketika apa namanya orang-orang pada makin miskin, banyak banyak orang kehilangan pekerjaan karena krisis moneter. Orang duitnya tidak banyak. Kalau jual mobil yang besar-besar, yang mewah-mewah, kurang laku. Maka ada mobil ceria yang kecil. Dulu kan ada mobil ceria. Tapi ketika kemakmuran bertambah baik, ceria nggak laku lagi.
Ya. Kalau kita mau jual pisang goreng, di mana jualnya? Kalau di tempat yang ya mungkin kalau di sini kalau yang murahan gitu nggak begitu laku ya. Karena orang-orang yang duitnya banyak maunya yang rasanya lebih enak. Dan yang rasanya lebih enak itu mahal biayanya. Tapi kalau di tempat yang orangnya miskin, ya, jangan jual yang mahal-mahal. Ya, ini coba loyang, apa namanya, kembang loyang. Itu barang-barangnya kan dicoba dibuat bervariasi. Karena yang datang bisa ada kalanya orang yang duitnya sedikit, ada orang yang duitnya banyak. Nah, ini artinya kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lingkungan kita ini semua diciptakan oleh Allah dan semuanya itu seimbang. Bukankah Allah mengatakan wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah itu meletakkan keseimbangan. Al-mizan itu artinya keseimbangan. Jadi di alam raya ini ditaruh keseimbangan. Kalau ini seimbang, kalau kita tidak seimbang, hancur kita. Ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu menganjurkan kita berbuat adil karena lingkungan kita adil. Hah. Wal ihsan, kita juga dianjurkan untuk berbuat baik. Karena apa? Perbuatan kita itu nanti memantul kepada kita sendiri. Wa ita idil kurba, dan memberi eh, santunan kepada sanak kerabat. Nah, ini berbuat baik. Ya. Ini contoh berbuat baik itu apa? Ya memberi sedekah kepada orang-orang yang dekat. Terus wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah orang lain untuk berbuat yang jahat, mungkar, dan melampaui batas. Nah, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah itu menasihati kalian agar kalian bisa mendapatkan pelajaran. Nah, dalam bisnis Allah mengajari auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Penuhilah timbangan dan kalian jangan mengurangi. Terus diuraikan lebih detail lagi. Wazinu bil qistasil mustaqim. Timbanglah dengan timbangan yang tepat. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kalian mengurangi hak orang lain. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan kalian berbuat kerusakan. Nah, sekarang ini di Indonesia ini korupsi merajalela. Lagi ini Pak Basuki kalau mengingatkan, yang paling sering ngomong korupsi itu saya katanya. Ya. Korupsi itu melanggar keseimbangan karena orang korupsi itu mengambil hak orang lain. Orang yang punya hak tidak diberikan haknya, maka akan menjadi ketidakseimbangan. Maka kalau korupsi merajalela, rakyat berontak, itu sudah mekanisme alam begitu. Mekanisme alam. Nah, saya bilang mekanisme alam. Alamnya dibuat oleh Allah. Berarti mekanismenya yang membuat Allah. Nah, orang seringkali mekanisme alam, oh itu bukan bukan Allah yang menciptakan. Enggak, alamnya yang buat Allah kok, mekanismenya juga Allah. Ya, jadi kita mesti apa namanya, menjaga keseimbangan sesuai itu. Dan ketika kita berpoligami misalnya punya istri dua, tiga atau empat, mesti juga dijaga keseimbangan, keadilan. Ya mangkanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamah wa syiqquhu ma'il. Orang yang punya dua istri tapi dia mempunyai kecenderungan kepada salah satunya, maka besok di hari kiamat dia itu berjalan saja tuh body language-nya sudah cerita. Body language-nya sudah cerita. Dia berjalannya miring gitu. Miring, dia itu dia agak adil terhadap istrinya gitu ya. Terus ya saya kira sementara begitu, barangkali ada diskusi, apakah sanggahan atau sharing atau pertanyaan, silahkan. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada guru kita, Bapak Ustadz Rizky Abdullah, untuk memperdalam diskusi atau apa yang beliau sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sebutkan bahwa kalau kamu berbuat jahat akan mendapatkan balasan jahat. Nah, pertanyaannya apakah ini sama dengan hukum karma?
karma. Bagaimana hukum karma dalam Islam? Apakah ada atau tidak? Terima kasih. Ya, kalau apakah ada hukum karma? Hukum karma itu konsepnya bukan dari Islam kan? Jadi gimana? To a certain extent, sampai batas tertentu ya ada benarnya hukum karma, tetapi tidak seperti hukum karma yang dikemukakan oleh orang-orang non-Muslim. Nah, kalau hukum karma itu kan apa namanya? Kalau orang berbuat sesuatu nanti bisa berbalik kepada dirinya sendiri, begitu kan? Nah, ya bisa berbalik dan sendiri. Kita punya dalilnya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Tetapi em, balasannya itu mekanismenya diatur oleh Allah, tidak seperti yang diasumsikan oleh orang-orang yang mengemukakan hukum karma. Jadi sampai batas-batas tertentu ya ada hukum karma itu. Ya. Tapi kita lebih lebih caranya ngomong, caranya bicara bukan hukum karma, tapi keadilan Allah, implementasi dari keadilan Allah gitu. Ya, karena kalau orang berbuat buruk misalnya, mestinya kan dia dapat hukuman toh. Tapi kalau orang itu tobat, hukuman itu tidak berlaku. Ya, hukuman itu tidak berlaku lagi. Bukankah Allah mengatakan, jangankan tobat, bersyukur saja Allah itu tidak menimpakan hukuman. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang bisa menangkal eh, hukum karma tadi. Ya. Jadi begitu Pak. Ada yang lain? Silakan juga nanti bagi yang mengikuti via kajian online dari rumah, jika ada pertanyaan kami silakan berikan kesempatan yang dimaksud terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz menanyakan ini masalah keadilan. Itu kalau orang membunuh karena membela diri, apakah berlaku hukum kisos? Terima kasih. Membela diri di surat Asy-Syura ya. eh, Orang yang membela diri itu tidak dosa. Ya. Eh, bisa bantu sih apa ayatnya si Fatur. Ma alaihim min sabil. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Orang yang dizalimi oleh orang lain kemudian dia membela diri, maka ma'alaihim min sabil, mereka tidak dosa. Nah, dengan begitu eh, tidak berlaku kisos kan, karena dia dosa aja tidak. Cuma ayat itu ini pernah saya diprotes oleh orang Amerika yang mantan pendeta. Mantan pendeta dia tuh karena dulu waktu kuliah untuk menjadi pendeta, dia mengambil pelajaran Islam, Islamologi, ya, Islamologi dia ambil dua kali yang semestinya, sehingga dia tuh hafal nomor ayat-ayatnya yang mendiskreditkan Islam. Dia bilang Islam kok mengajarkan kekerasan. Ini lihat ayat itu, ketika kamu didolimi balas. Kalau Kristen itu kan kalau kamu dipukul pipi kanan, kasihkan pipi kiri. Coba saya bilang, kamu membacanya jangan satu ayat itu. Lihat dari atas dan teruskan sampai bawah. Dia orangnya cerdas, membacanya cepat sekali. Yang lain belum selesai, dia sudah selesai. Di bagian atas itu ada wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Orang-orang mukmin yang baik itu ketika marah justru memaafkan. Wa idza ma ghadibu, idza ma itu beda dengan idza. Kalau idza itu sama dengan when. Tapi kalau idza ma, whenever. Kapan saja dia marah, pasti dia memaafkan.
Wa idza ma ghadibu yaghfiru. Jadi kita dianjurkan oleh Allah memaafkan. Udahlah, maafkan, maafkan, maafkan. Terus Allah Maha tahu bahwa kita itu seringkali tidak bisa menahan marah. Kalau mau membalas, silakan. Tapi harus persis seperti kamu dilukai. Kalau kamu dilukai 1 senti panjangnya, dalamnya sepersekian mili, kamu balasnya harus sama persis. Begitu lebih kamu sudah zalim. Bisa nggak? Wah susah. Oh, udah, mulai karena itu di berikutnya, kalau kamu memaafkan itu lebih baik. Jadi habis boleh membalas, terus kalau kamu memaafkan lebih baik. Bahkan Allah memuji walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sungguh orang yang sabar dan memaafkan itu termasuk perilaku yang paling utama. Ya. Nah ini jadi tidak, jawabannya sebenarnya pendeknya tidak kena kisos Pak. Ya, tapi kita dianjurkan untuk tidak usah balas lah gitu. Ya kalau toh terpaksa membalas harus seimbang. Tapi seringkali orang kalau namanya membalas itu dengan kemarahan. Nah marah itu menyebabkan balasannya menjadi melebihi eh, seberapa jauh dia dilukai. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dalam poin 2 keterangan ayat 8 ini mengenai tidak mengurangi hak diambil dari surat Yunus ayat ayat 54 dalam keterangan dalam bahasa Indonesianya itu, dan kalau setiap diri yang lalim atau musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil. Nah, poinnya kan adil. Yang saya tanyakan adalah bahwa orang musyrik itu menyembunyikan penyesalannya ketika melihat azab. Dijelaskan karena di tempat lain tuh orang musyrik itu begitu melihat azab dia ingin dikembalikan ke dunia berbuat baik. Ya, 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 ya. Ya, Penjelasan. itu berarti ayat ini ditunjang oleh ayat yang kepengen kembali, gitu kan? Jadi di ayat ini, seandainya seorang yang zalim, zalim itu artinya mengurangi hak orang lain, ya, mengurangi hak orang lain. Mengurangi itu termasuk orang punya hak selamat terus ditonjok. Nah, itu berarti dia dikurangi. Orang lain itu misalnya mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan terlebih dahulu, tapi diserobot. Nyerobot itu juga zalim dan sebagainya. Nah, Allah menceritakan seandainya orang-orang yang zalim itu mengetahui bahwa mereka itu telah berbuat salah, kemudian mereka disiksa di akhirat, maka mereka pasti ingin menebus. Jadi seperti di sinilah. Di sini ini kan seringkali orang anak muda itu ditangkap. Kenapa? Ngobat, terus ditahan. Bukan di penjara, masih ditahan. Terus bisa nggak ditebus prakteknya? Yang kita tahu, bisa ditebus nggak Pak? Bisa, bisa ditebus. Jadi kalau ada anak apa kena ngobat kemudian ketangkep gitu, wah itu juga eh, tambahan siksaan itu bagi orang tuanya, harus menebus itu. Nah, kebiasaan ini atau praktek ini suka mau dibawa di akhirat. Tuhan, aku tebus deh, aku punya kekayaan 100 triliun. Nggak bisa ditebus. 100 triliun di mana? Di dunia. Dunia ini kan sudah hancur. Apa bu bentuknya kekayaanmu? Emas. Aku simpan di bank. Mas, banknya di mana? Banknya udah hancur.
Buminya aja udah hancur. Mau nebus pakai apa? Nggak bisa nebus. Malah kadang-kadang anaknya yang disodorkan untuk jadi tebusan. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, terus lalu mereka menyesal. Tapi menyesalnya itu tidak dilahirkan. Nah, karena tidak dilahirkan, wa asarrun nadamah. Iya ya, tahu gitu dulu aku nggak nggak dolim ya dulu ya begitu. Nah, terus wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Terus Allah menghukum mereka sesuai dengan perilaku mereka, hak mereka atau hak mereka tidak dikurangi, siksaannya tidak ditambahi. La yudlamun itu tidak dikurangi hak mereka gitu. Jadi eh, pertanyaannya, kok mereka menyimpan penyesalan? Penyesalan itu ada kalanya disimpan, tapi ada kalanya diungkapkan. Bisa juga pada satu event, pada waktu suatu ketika itu disimpan, tapi pada saat yang lain itu diungkapkan. Jadi tidak terus-menerus. Jadi bahwa mereka itu menyimpan penyesalan atau mengungkapkan penyesalan itu tidak bertentangan. Kan waktunya beda. Ya, karena ada ayat yang lain yang menyebutkan misalnya, Tuhan, aku menyesal deh gara-gara aku ngikuti mereka. Lalu aku menjadi sesat. Nah, itu menyesal. Terus ada juga yang disebutkan di Al-Quran bahwa mereka tuh teriak-teriak. Nah, terus malaikatnya bilang, terusin aja teriak, nggak ada gunanya. Itu. Jadi penyesalan kadang-kadang diekspresikan, kadang-kadang tidak diekspresikan. Nah, ekspresinya macam-macam. Ada penyesalan, kenapa aku mengikuti dia? Ada kalanya, Tuhan boleh nggak aku keluar, misalnya gitu. Ya, mungkin dengan kata-kata, mungkin juga dengan perilaku. Dengan perilaku itu misalnya dia manjat untuk keluar dari neraka. Itu ada suatu daerah di beberapa tempat lah di neraka itu yang tempatnya itu seperti terkurung. Di kiri kanan itu batu-batu besar yang tinggi, itu yang digambarkan fi amadim mumaddadah. Amad itu tiang. Nah, itu wujudnya batu-batu yang besar, yang tinggi, bagaikan tiang, yang jumlahnya banyak di sekitar situ. Nah, ada orang-orang yang dicemplungin di situ. Jadi dia merasa neraka itu sempit. Neraka sesempit karena dia tidak melihat yang jauh di sana. Terus dia mau naik, baru naik panas sekali. Karena jangankan adanya atau api yang besar. Kita tuh kalau di siang hari kita pegang mobil kita kan suka panas gitu kan. Nah, itu apa namanya? Panasnya itu begitu tinggi sehingga orang itu merangkak begitu sampai di atas nggak kuat, jatuh lagi. Nah, itu ketika mau keluar dikembalikan lagi. Nah, dikembalikannya itu ada kalanya malaikat yang sana balik. Bisa juga nggak usah ada malaikat, dia sendiri udah jatuh sendiri gitu. Ya, itu. Jadi begitu, Pak. Baik, jazakallahu khairan katsiran, Pak Ustaz. Eh, Pertanyaan kami ini, Pak Ustaz, dalam satu ayat Al-Quran di surah Al-Furqan ada ayat apa namanya sampaikan bahwa Allah akan mengganti keburukan dengan kebaikan. Faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Nah, kaitannya tadi yang disampaikan Pak Ustadz bahwa keadilan Allah beriringan dengan kasih sayang. Nah, yang dimaksud mengganti keburukan dengan kebaikan, apakah yang dilakukan keburukan sebelumnya berubah menjadi nilai sebuah kebaikan atau perubahan sikapnya saja, Pak Ustadz? Itu kan situasi di akhirat. Dan itu karakter orang yang banyak sekali. Dimulai dari wa'ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang maha rahman. Itu
alladzina yamshuna fil ardi hauna, ketika berjalan di muka bumi itu dengan rendah hati. Terus ketika diolok-olok, dia menjawabnya dengan cara yang menyelamatkan diri. Qalu salama dan seterusnya. Nah, sampai terakhir Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nah, orang-orang yang mempunyai karakter semacam itu, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan mengganti keburukannya dengan kebaikan. Menggantinya di sana, bukan lalu perilakunya di sini menjadi dianggap baik, bukan. Logikanya gini, Pak. Kalau orang punya kebaikan segini, keburukannya segini, maka begitu ditimpa, maka ini hilang, kalah. Dia kalah, maka tidak ada keburukannya. Mana keburukannya? Nggak ada, karena ketutup kebaikan. Nah, ini semacam itu. Ini mirip-mirip dengan orang yang mempunyai niat buruk tidak jadi. Misalnya orang datang ke masjid dengan maksud mau mencuri. Kalau ada orang yang lengah, kan di masjid itu suka-suka begini naruh HP ini. Kalau di Istiqlal begini sebentar aja hilang, Pak. Hilang. Jadi kalau di Istiqlal jangan begini, Pak. Sebentar aja hilang. Karena pencuri-pencuri itu keliling terus gitu. Nah, itu misalnya ada copet yang maunya mencuri begitu. Kemudian setelah di masjid dia sadar. Lalu dia tidak mencuri dan dia bahkan sholatnya baik. Dosanya gimana? Dosanya hilang. Karena waktu dia niat dan datang ke masjid untuk mencuri, dia sudah dosa. Dia sudah dosa. Kemudian dia membatalkan niatnya berbuat dosa. Membatalkannya saja itu pahalanya besar. Membatalkan saja itu pahalanya besar. Saking besarnya membatalkan ini, maka dosa dari niat tadi itu ketutup. Maka bunyinya kan orang yang baru niat kemudian tidak dilaksanakan itu tidak berdosa. Karena apa? Dosanya udah ketutup itu. Udah ketutup. Itu logikanya semacam itu, Pak. Meninggalkan haram itu pahala. Makin besar haram yang ditinggalkan, makin besar pahalanya. Contoh, zina itu dosa besar. Ya, karena zina itu hukumannya bisa cambuk, bisa rajam. Kalau ada orang sudah pada posisi mau berzina, terus dia membatalkan, itu pahalanya besar sekali. Di padang mahsyar dia akan mendapatkan naungan. Ya, salah satu dari 7 kelompok kan yang itu. Dan dia kemudian nanti setelah hisab dia juga kalau tidak ada dosa-dosa yang lain dia masuk surga. Nah, seperti Nabi Yusuf itu kan sudah pada posisi semacam itu. Jadi itu pahalanya besar. Jadi orang-orang yang digambarkan oleh Allah di surat Al-Furqan tadi itu begitu banyaknya kebaikannya sehingga bisa mengalahkan dosa-dosa dia yang kira-kira kalau orang itu perilakunya seperti itu, dosa-dosanya itu dosa-dosa kecil lah. Nah, sayyi'atihim itu diganti dengan kebaikan, artinya ketutup dengan kebaikan tadi. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan. Alhamdulillah waktunya tepat, Pak Ustadz. Sudah lewat dari 15 menit waktu syuruk. Silakan ditutup. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah kita telah membahas beberapa ayat-ayat Al-Quran dan pesan-pesan Nabi Muhammad SAW. Kita camkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya adalah keadilan. Allah Maha Adil, maka Allah membuat alam raya ini adil. Karena alam raya ini adil dalam arti keseimbangan, maka kita harus menyesuaikan diri dengan takdirnya Allah yang menciptakan alam raya ini adil dan seimbang. Kita menjaga keseimbangan dan keadilan kita.
Tapi kita melaksanakannya bukan semata-mata kepingin berbuat baik saja, tetapi kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Dan demikian, maka usaha kita untuk berperilaku adil selalu mendapatkan pahala dari Allah. Dan karena hati kita ini berbolak-balik, kadang-kadang kita sadar, kadang-kadang kita lupa, kita mohon kepada Allah agar iman selalu ditetapkan, dimantapkan di hati kita, iman selalu bersemayam di hati kita sampai akhir hayat. Sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Subhanakallahumma warahmatullahi wa wabarakatuh. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Ya, astaghfiruka. Bapak-bapak yang Terima kasih Ustaz. silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.